Salat itu apabila di dalamnya ada mengandung makna-makna yang batin ini, maka sembahyang itu menjadi hidup. Nah, apabila sembahyang itu di dalamnya tidak ada makna-makna yang batin, maka sembahyang itu adalah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan nilai, memberikan ganjaran kepada sembahyang yang hidup. Allah tidak akan memberikan nilai, tidak akan memberikan pahala terhadap sembahyang yang mati itu. Nah, untuk dapat sembahyang itu hidup, maka perlu kita pelajari tentang apa-apa yang mesti dilakukan di dalam sembahyang itu untuk menghasilkan makna-makna yang batin tadi. Atas banyaknya makna-makna yang batin itu oleh 6 jumlah. Nah, 6 jumlah ini sudah mencakup dari seluruh makna-makna batin yang ada di dalam sembahyang itu. Pertama, hudurul qalbi, hadir hati. Yang kedua, wattafahumu, mempaham. Yang ketiga, watta'zim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih bayanul ma'anil batinah allati biha tatamayyazu hayatus salah. Ini keterangan makna-makna yang batin, yang dengan makna-makna batin itu terbidaklah hidupnya sembahyang daripada matinya sembahyang. Artinya sembahyang itu, salat itu apabila di dalamnya ada mengandung makna-makna yang batin ini, maka sembahyang itu menjadi hidup. Nah, apabila sembahyang itu di dalamnya tidak ada makna-makna yang batin, maka sembahyang itu adalah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan nilai, memberikan ganjaran kepada sembahyang yang hidup. Allah tidak akan memberikan nilai, tidak akan memberikan pahala terhadap sembahyang yang mati itu. Nah, untuk dapat sembahyang itu hidup, maka perlu kita pelajari tentang apa-apa yang mesti dilakukan di dalam sembahyang itu untuk menghasilkan makna-makna yang batin tadi. Macam binatang, umpamanya ayam mati kada ada harganya. Kemana aja menjual ayam mati kada payu. Nah, ayam tuh berharga, ayam hidup. Nah, kawa disembelih, kawa dimakan. Nah, kalau sembahyang mati sama aja, Allah lebih lagi kada akan menghargai. Sembahyang yang punya harga, sembahyang yang bisa merubah karakter seseorang, ke sembahyang yang hidup. Orang yang dulunya kada penyabar, tetapi dengan sembahyang yang bagus dia menjadi orang yang penyabar. Orang yang dulunya serakah, dengan sembahyang yang hidup, maka dia akan menjadi orang yang qanaah. Jadi sembahyang yang hidup itulah yang bisa merubah watak, tabiat seseorang dari yang jahat kepada yang baik.
Inna shalah tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu firman Allah mengatakan bahwa bisa mencegah seseorang dari perbuatan jahat. Artinya orang yang sembahyang itu pengaruh dari sembahyangnya terhadap dirinya bisa menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yajma'u tilkal ma'aniya ala kathratiha sittatu jumal. Yajma'u tilkal ma'aniya, menghimpunkan akan makna-makna yang batin tadi, atas banyaknya makna-makna yang batin itu oleh 6 jumlah. Nah, 6 jumlah ini sudah mencakup dari seluruh makna-makna batin yang ada di dalam sembahyang itu. Pertama, hudurul qalbi, hadir hati. Yang kedua, wattafahumu, mempaham. Yang ketiga, watta'zim, mengagungkan. Yang keempat, wal haibatu, takut. Warraja'u, yang kelima, mengharap. Yang keenam, wal haya, dan malu. Nah, jadi 6 hal ini mesti ada di dalam setiap gerak-gerik tutur kata sembahyang itu. Fal nazkur tafasilaha, kami akan menyebutkan, ujar pengarang ini, akan perinciannya. Apa-apa yang dimaksud dengan hadir hati, nah akan disebutkan secara rinci. Thumma asbabaha, kemudian kami sebutkan sebab-sebabnya. Apa sebab hati bisa hadir? Apa sebab seseorang itu bisa paham? Apa sebab seseorang itu bisa takut? Tsummal ilaja biktisabiha, kemudian kami akan menyebutkan cara untuk mendapatkannya. Macam apa cara supaya bisa hadir hati itu? Macam apa cara supaya bisa paham? Akan dijelaskan. Ammat tafasilu, adapun perincian-perinciannya, pal awwalu, yang pertama, hudurul qalbi, hadir hati. Ini merupakan pokok dari yang 6 tadi. Hudurul qalbi, ini hadir hati. Yang 5 sesudahnya itu kada akan bisa ada kalau mudal hudurul qalbi ini kada ada. Ini mudal dulu, hudurul qalbi. Wa na'ni bihi ayyaprugal qalbu an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bih. Kami maksud dengan hadir hati di dalam sembahyang itu adalah bahwa kosong hati dari selain sesuatu yang dia mengerjakan bagi sesuatu itu dan menuturkan dengan sesuatu itu. Itu dimaksud dengan hadir hati. Kosongnya hati dari selain yang dia kerjakan dan yang ia ucapkan. Jadi misalnya kita mengerjakan ruku, dalam hati kita itu kita ini sedang ruku dan sedang membaca subhana rabbiyal azim. Nah itu. Jadi bila mana kita ruku, waktu ruku itu kita sadar bahwa kita ini sedang ruku, sedang membaca subhana rabbiyal azim, berarti kita sudah hadir hati di situ. Nah, itu maksudnya hadir hati. Lain pada itu kadada dalam hati kita, kosong. Waktu kita berdiri, kita sadar kita sedang berdiri, dan kita sadar kita sedang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sadar bujur kita sedang mengucapkan itu dalam hati.
Nah, jadi mulut kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hati kita menyadari bahwa kita sedang mengucapkan itu. Lain pada itu, kosong hati kita. Nah, itu ngarannya hudurul qalbi. Kita sujud, kita sadar bahwa kita ini sedang sujud kepada Allah, dan kita sadar bahwa kita sedang membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu hadir hati. Nah, apabila kita sujud, kita berdiri atau ruku, kita kadang menyadari kita sedang itu, dan hati kita kadang menyadari apa yang kita baca. Nah, itu kada hadir hati. Nah, itu ngarannya kada hadir hati. Kan hati kita ini bisa berjalan ya. Kita ini berdiri sembahyang menghadap Allah, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita ini bisa di pasar anaknya. Bagi orang yang ahli pasar, bagi orang ahli kantor bisa di kantor hatinya, bagi orang ahli tani bisa di perumahan hatinya, bisa di kebun hatinya. Padahal kita sedang berdiri, sedang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita kada hadir dengan itu. Nah, ini kada hadir. Maka bila hati ini kada hadir, 5 berikutnya ini kada akan ada. Ini modal dulu. Nah, apabila kita sembahyang itu hadir hati, walaupun 5 sesudah itu belum ada, itu sudah ada nilai di sisi Allah. Sudah ada nilai. Sembahyang kita sudah hidup, walaupun masih sakit-sakitan hidupnya, tapi sudah hidup. Kita sadar kita sedang ruku, kita sadar kita sedang membaca Subhana Rabbil Azim, sadar itu aja, itu sudah ada nilai sembahyang kita, sudah hidup. Walaupun kita kada paham apa artinya Subhana Rabbil Azim, kada ngerti. Kita di situ kada ada merasa membesarkan Allah, kada ada. Kada ada merasa takut lawan Allah, kada ada. Cuma sekedar bahwa kita sedang ruku membaca Subhana Rabbil Azim, itu sudah hadir hati. Sudah ada nilai. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan bahwa sebuah sembahyang itu bisa diberi nilai oleh Allah 1/10-nya, ada yang diberi nilai 1/5-nya, ada yang diberi nilai 1/berapanya. Nah, tergantung apakah dia bisa melengkapi seluruh makna-makna yang batin itu atau kada melengkapinya. Satu ini ada, sudah ada nilai. Fayakunul ilmu wa bil fi'li wal qawli makrunan bihima wala yakunul fikru jailan bi ghairihima. Maka jadilah mengetahui, menyadari dengan perbuatan, perkataan, disertai dengan keduanya itu, perbuatan, perkataan, dan tidak adalah pikirannya berjalan berkeliling pada selain keduanya itu. Nah, itu yang disebut dengan hadir hati. Ini yang pertama diusahakan. Macam apa supaya hati itu hadir dulu. Kada usah mikirkan khusyuk dulu. Ini semacam kayak apa hati supaya hadir. Bila ruku, hati umpat ruku. Mulut kita membaca alhamdulillah, hati umpat membaca alhamdulillah. Kita sujud, hati umpat sujud. Nah, itu sudah hadir hati. Ini ada orang sembahyang itu nang kada merasa. Ini makmum. Allahu Akbar timbul salam, ini salam juga ini. Kada tahu surah apa yang tadi membaca, kada tahu. Imam itu 5 rakaat sembahyang kada tahu juga. Mungkin begitu Allahu Akbar umpat rukuk sujud tonton salam juga. Imam tadi membaca apa dan dengar laginya. Pada orangnya kada tuli. Imam tadi surah apa dibaca sin kuliaka wadduha kada tahu laginya. Imam itu ayat awal kah kada tahu juga. Nah, kemana hatinya? Itu kada hadir hati. Dan ini dialami oleh seluruh manusia. Nah, dialami oleh seluruh manusia, baik orang yang sibuk atau pengangguran. Orang kada gawian itu bukan berarti sembahyangnya khusyuk, ada juga kemana-mana ke hatinya. Walaupun nang kada kawa hadirnya orang sibuk aja kada. Orang yang pengangguran pun kada bisa juga hadir hati kalau kada diusahakannya, dilatihnya untuk demikian.
Pedagang kada, pegawai kada, petani kada, makan guring di rumah. Sembayang jakar tentu juga kau hadir hati. Kalau kada dilatihnya, dipelajarinya. Nah itu perinciannya dari hudurul qalbi. Wattafahumu, dan yang kedua mempaham lima'nal kalam, bagi makna pembicaraan. Nah ini tentu sesudah hadir hati. Kalau hati kada hadir, apa yang dipaham? Kalau hati kada menyadari kita mengucap alhamdulillah, apa yang dipaham? Nah, jadi mempaham itu sesudah hadir hati. Mulut kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini paham artinya itu bahwa puji-pujian itu milik Allah. Karena hanya Allah yang sempurna, hanya Allah yang benar-benar elok, hanya Allah yang benar-benar mempunyai sifat kemegahan dan sebagainya. Ya, segala puji itu adalah bagi Allah. Nah itu paham ngarannya alhamdulillah itu. Wattafahumu lima'nal kalam, dan mempaham bagi makna yang ia bicarakan itu amrun perkara wara'a huduril qalbi, itu perkara di belakang hadir hati. Hadir hati dulu, hanya ada mempaham itu. Jadi kita pahami apa yang kita baca itu. Iyyaka na'budu, apa pahamannya? Iyyaka nasta'in, apa pahamannya? Nah kalau sudah kita kawah hadir hati, kau mempaham apa yang kita baca, nah ini sembahyang makin hidup lagi sudah, makin hidup lagi. Wa huwa istimadul qalbi 'alal ilmi bi ma'nal lafzi, itu mempaham artinya adalah mencakupnya hati atas mengetahui dengan makna lafaz, makna yang dia ucapkan. Ini bisa dipelajari. Nah, bisa dipelajari dan ini mudah mempelajarinya. Membaca cari Fatihah terjemahnya, tasahud apa tahiyat itu apa terjemahnya, ini mudah dipelajari. Kalau sudah hadir hati tadi sudah bisa, ini mudah. Yang sulit itu hadir hati itu dulu. Kalau itu sudah ada hadir hati, memahami ini mudah. Tinggal kita baca buku, apa maknanya alhamdulillah rabbil alamin, apa maknanya ar-rahman, supaya paham. Wa kam min ma'anin latifatin yafhamuhal musalli fi athna'is salah tamna'uhu 'anil fahsya wal munkar. Wa kam min ma'anin latifah, berapa banyak dari makna-makna yang halus, yafhamuhal musalli, yang mempaham akan itu makna oleh orang yang sembahyang, fi asna'is salah, di tengah-tengah sembahyang, tamna'uhu, mencegah itu makna-makna akan dia daripada perbuatan jahat dan munkar. Jadi orang ini hendak berbuat jahat, hendak berbuat kemunkaran, lalunya sembahyang. Tapi sembahyangnya ini hadir hatinya dan paham apa yang dibacanya. Nah itu bisa makna yang dia baca itu membatalkan dia untuk melanjutkan niat munkarnya. Ini hendak berbuat aniaya kepada orang, berbuat aniaya kepada orang, lalu sembahyang. Dalam sembahyang dibacanya Quran, kan ada Quran ayat-ayat sembahyang. Nah, dibacanya ayat ala la'natullah 'alal zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Maka seorang ini menganiaya orang nih. Nah, itu bisa mundur daripada menganiaya orang karena dia paham apa yang dia baca di dalam sembahyang itu. Nah, dua sudah. Yang ketiga, wat ta'zim, membesarkan, mengagungkan. Ini wara al-hudur, di belakang hadir hati, wal fahmi, di belakang paham, zaidun alaihima, ini lebih tambahan atas keduanya hadir dan paham. Kawalah kita mengagungkan sesuatu kalau hati kita kada hadir atau kita kada paham.
Nah, kita bisa mengagungkan sesuatu kalau kita tahu sesuatu itu apa, dan hati kita menyadari bahwa kita ini sedang dengan sesuatu itu. Nah, timbul di situ mengagungkan. Nah, jadi mengagungkan ini sesudah hadir hati, paham nang dibaca, hanya ada mengagungkan. Coba kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, waktu kita mengucap Engkau itu kita ada ta'zim, ada mengagungkan Allah di situ. Lain lawan kawan kita bebandir. Nah, ikang, engkau. Kita bebandir nih sama pada ini kawan, ini orang yang kita hormati. Kita bebandir lawan kawan yang tatuha, pian juga. Orang yang kita hormati, pian juga. Tapi takzim dalam hati kita itu kada kawa disamakan. Otomatis hati kita pasti dengan orang ini, hati kita ada takzimnya. Dengan orang biasa, hati kita ya biasa aja. Contoh lain, kita baca surat kabar. Kita baca surat kabar, kita hadir hati, kita paham, adalah kita takzim dengan surat kabar itu. Contoh surat kabar tak andak, nggak bisa. Kan ada takzimnya. Padahal kita hadir hati membacanya, paham apa yang kita baca, tapi kada ada takzim. Nah, lain dengan baca Quran. Nah, kalau kita baca Quran itu kita paham misalnya. Hadir hati yang kita baca ini kita paham, di situ kita pasti ada takzim. Nah, ada takzim. Tentang baca Quran mulai kayak itu Quran kada mau, karena kita ada takzimnya. Ada takzimnya. Nah, takzim ini termasuk makna batin sembahyang untuk hidupnya sebuah sembahyang. Dan takzim itu hanya ada kalau kita sudah hadir hati, paham dengan apa yang kita baca itu. Hanya ada takzim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, hati kita hadir, kita paham, kita ada takzim waktu mengucapkan itu. Wal haibatu, yang keempat haibah, zaidatun ala ta'zim, takut. Takut itu lebih atas sekedar mengagungkan. Wahia itu takut, ibaratun satu ibarat, an khaufin dari ketakutan, mansya'uhu yang terbitnya itu takut, at-ta'zim wal ijlal. Nah, kalau kita sudah mengagungkan, kita ada takut. Nah, kita ada takut. Takut itu timbulnya akibat dari kita mengagungkan. Nah, kita mengagungkan Allah karena kita tahu Allah punya sifat kebesaran. Lalu kita ada takut terhadap Allah. Nah, ada takut kepada Allah. Nah, jadi kalau nya kada ada ta'zim, kada ada takut. Orang yang kada kita agungkan, apa kita takuti? Kita takut kepada orang yang kita agungkan itu. Nah, kita mengagungkan Allah, dari pengagungan itu kita timbul ada takut dengan Allah. Nah, yang kelima warraja, mengharap. Dalam sembahyang itu pasti ada mengharap. At-tama, ingin bimatsubatihi ta'ala, dengan balasan dari Allah. Wa yuqabiluhul khawf, melawani akan itu raja oleh takut, min iqabihi ta'ala, daripada siksaan Allah ta'ala, bitaksirihi, dengan ketaksirannya. Jadi di dalam Fatihah itu kayaknya dijelaskan oleh pengarang lebih lanjut, ada kalimat-kalimat di mana yang menimbulkan takut kita kepada Allah. Dalam Fatihah itu ada kalimat-kalimat yang mestinya kita mengharapkan rahmat Allah. Dalam bacaan-bacaan itu ada menimbulkan
lain dari takut, lain dari malu kepada Allah. Nah, jadi itu merupakan makna yang batin dalam sembahyang tadi. Wal haya'u, sedangkan malu, istis'aru taksirihi, merasa kekurangannya, wa tawahhumi dzambin, merasa taksirnya dia, dan wa tawahhumu dzambin, dan menyangka berdosa kepada Allah. Nah, daripada kita menyangka ada kekurangan kita kepada Allah dan kita menyangka bahwa kita ini ada kesalahan dengan Allah, di situ akan menimbulkan perasaan malu kepada Allah. Nah, kita berapa kali sehari mendustai Allah. Nah, tentu kita malu kepada Allah. Dalam sembahyang kita mengikrarkan diri di hadapan Allah. Inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki, ibadah-ibadah, wa mahyaya, hidupku ini, wa mati, matiku, lillah, untuk Allah. Nah, itu ikrar, pengakuan kita. Nah, kita mengucapkan itu sebenarnya ada perasaan haya, malu kita kepada Allah. Kenapa? Karena bujur. Cuma karena kita disuruh membaca itu, ya dibaca. Padahal kada bujur nih. Nah, kita mengaku bahwa sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Bujuran kan ada itu. Kita sembahyang banyak ada ikhlas, ibadah lain banyak ada ikhlas, hidup banyak untuk kesenangan diri, mati dalam keadaan kadang-kadang membela agama Allah. Nah, jadi itu di saat itulah kita mesti menimbulkan ada perasaan malu kepada Allah. Jadi itu ada tempat-tempatnya di mana kita mesti takut kepada Allah, di mana kita mesti mengharapkan Allah, di mana kita mesti malu kepada Allah. Itu makna-makna sembahyang. Nah, itu akan ada sudah kita paham tadi yang kita baca itu. Nah, jadi ini hanya penjelasan perincian tentang 6 perkara yang dengan 6 perkara itu hidupnya sebuah sembahyang. Modalnya adalah kehadiran hati dengan apa yang dikerjakan dan diucapkan. Yang kedua, paham bagi makna kalimat yang diucapkan. Ya, yang ketiga, mengagungkan Allah. Yang keempat, takut kepada Allah. Yang kelima, mengharapkan rahmat Allah. Yang keenam, malu terhadap Allah. Nah, jadi sebuting dapat hidup dah sembahyang. 2 makin hidup lagi, 3 makin bagus lagi. Nah, apalagi lengkap, nah itu sempurna hidupnya sebuah sembahyang. Ada 2 orang sembahyang di hadapan Nabi, sahabat sembahyang. Nabi kita berkata, yang artinya ujar Nabi, itu orang sembahyang, tapi jarak keduanya itu antara langit dan bumi. Sembahyangnya sama pada 2 rakaat. Ini disipulannya 2 rakaat, yang ini 2 rakaat juga. Tapi Nabi kita mengatakan nilainya itu antara 2 orang itu antara langit dan bumi. Artinya apa? Yang satu orangnya sembahyang 2 rakaat, cuma sembahyangnya hidup. Yang satunya sembahyangnya 2 rakaat juga, cuma mungkin sembahyangnya kada sempurna hidupnya. Nah, jadi dengan 6 perkara itu kita kuasai, dan itu perlu ilmu pengetahuan, latihan lagi untuk bisa melakukan hal-hal yang 6 tadi. Nah, kemudian wa amma asbabu hadhil ma'ani sittah, kemudian akan dijelaskan sebab-sebab ini makna yang 6 tadi. Kayak apa caranya supaya hati bisa hadir, kayak apa caranya supaya paham. Nah, itu akan dijelaskan berikutnya insyaallah taala. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله
ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم